Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karisa Azmi Purnomo dari Teknik Industri dengan NPM 4423210011. Pada video kali ini saya akan melakukan pembuktian apakah import master data yang telah saya lakukan sebelumnya itu berhasil atau tidak. Untuk melakukan pembuktian tersebut, saya akan melakukan simulasi transaksi Procure to Pay atau P2P. Dikarenakan saya memiliki NIM atau NPM ganjil yaitu 11 sehingga saya harus melakukan simulasi transaksi P2P. Langkah awal adalah masuk ke dalam odo.com. Di sini saya masuk melalui ptindah.odo.com. Kemudian untuk melakukan transaksi P2P dapat menggunakan modul purchase, inventory, dan juga accounting. Sebelumnya pergi ke settings terlebih dahulu untuk mengaktifkan developer mode. Jika sudah aktif developer mode-nya, maka akan muncul icon atau tanda kumbang seperti ini dan di pojok kanan atas ini sudah terdapat nama dari database Odoo. Lalu lakukan simulasi Procure to Pay terlebih dahulu di modul purchase untuk melakukan RFQ atau request for quotation. Caranya yaitu klik tombol new, kemudian masukkan vendor yang ingin dituju. Di sini sudah banyak vendor yang sudah diimport sama saya sebelumnya, dan hal ini membuktikan bahwa import data vendor yang saya lakukan telah berhasil dikaitkan dengan modul purchase. Misalkan di sini saya memilih eh, vendor Indopangan Sentosa CV, lalu di sini juga dapat menambahkan produk, dapat klik search more. Di dalamnya ini sudah terdapat data-data produk yang sudah saya import yang menunjukkan bahwa import master data produk yang saya lakukan telah berhasil dilakukan karena sudah terkait dengan modul purchase. Misalkan di sini saya akan memesan piatos sapi panggang 55 gram. Nah, di sini sudah dapat diisi kuantitinya misalkan 10 dan untuk satuannya itu units. Units di sini menandakan bahwa saya telah berhasil melakukan import master data UOM. Lalu juga terdapat unit price-nya itu Rp4.388.000. Maka amount-nya itu Rp43.880.000. Lalu juga saya dapat memesan produk yang lainnya. Misalkan saya membeli permen mint sebanyak 15. Nah, di sini juga sudah ada satuan units dan juga unit price-nya. Sehingga didapatkan total yaitu Rp272.720. Apabila sudah membuat mengisi request for quotation, dapat melakukan send RFQ. Nah, di sini untuk mengirimkan RFQ itu melalui email dari PT Indah Order untuk Indo Pangan Sentosa CV dengan source dokumen yaitu P000004. Lalu juga di sini sudah dicantumkan otomatis dokumennya. Lalu dapat diklik send. Apabila RFQ telah terkirim, maka statusnya sudah berubah dari RFQ menjadi RFQ send. Lalu juga dapat dilakukan print dokumen dengan klik print. Nah, di sini dapat terlihat bahwa request for quotation P0004 telah berhasil dibuat. Lalu jika sudah sesuai RFQ-nya dapat klik confirm order.
Nah, di sini sudah berubah statusnya yang tadinya RFQ send atau RFQ di sini sudah berubah menjadi purchase order. Lalu juga dapat dilakukan print dokumen dengan cara klik button print. Nah, di sini sudah terdapat dokumen untuk purchase order dengan kode P00004. Apabila sudah membuat RFQ, mohon maaf apabila sudah melakukan purchase order, maka akan masuk ke dalam inventory, yaitu kita masuk ke modul inventory ini. Nah, di bagian receipt, terdapat one to receive, ini diklik aja. Nah, pilih yang statusnya ready atau sesuaikan lagi search dokumennya. Tadi untuk search dokumennya itu P00004. Nah, cek kembali antara demand dan quantity. Jika demand sudah sesuai dengan quantity, yaitu piatu sapi panggang 10 dan permen minus 15 unit, maka dapat dilakukan validate untuk WH in 00004. Klik validate, maka statusnya akan berubah menjadi red down, yang tadinya ready menjadi down. Lalu dapat dilakukan print dokumen. Nah, di sini dapat terlihat dokumen untuk good receive note WHIN 0004, yaitu Pieta sapi panggang dan permen mince dengan masing-masing 10 dan 15 unit. Lalu setelah divalidate oleh divisi inventory, maka balik lagi ke divisi purchase, di modul purchase, dengan reference atau search dokumen kodenya itu P004, ini diklik aja. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa receipt status ini fully received. Maka kita akan cek ulang receipt-nya 10 dan 15 ini sudah sesuai dengan quantity yang dipesan sebelumnya. Dengan total yang masih sama itu Rp272.720. Nah, ketika sudah dilakukan validate oleh inventory, maka bagian purchase akan menagihkan tagihan vendor bill-nya ke bagian divisi accounting. Langkahnya itu dapat melakukan klik upload bill di sini. Nah, bill ini misalkan kita akan melakukan untuk P004. Nah, di sini cek kembali bahwa ada piatos sapi panggang, permen mince 10 dan 15 unit, dan juga vendornya masih sama, itu Indopangan Satosa CV, total harganya juga masih sama. Nah, di sini terdapat account, yaitu 1.113.0008 persediaan makanan. Nah, account ini adalah chart of account yang sudah saya lakukan di import master data COA atau chart of account, sehingga dapat dibuktikan bahwa COA-nya ini sudah berhasil untuk dikaitkan dengan modul purchase. Kemudian jika sudah benar semua, dapat klik button confirm. Oh, di sini saya lupa untuk memasukkan bill date-nya. Misalkan untuk bill date-nya adalah tanggal 28 Mei 2026. Lalu klik confirm kembali. Nah, jika sudah membuat vendor bill dengan bill 2026-05-004, ini statusnya berubah. Yang tadinya draft menjadi posted. Kemudian, divisi accounting di modul accounting ini akan menerima bill tersebut dengan cara klik bar vendors, lalu pilih bill. Nah, di sini ada due date-nya today dengan statusnya itu posted. Lalu dapat diklik saja untuk bill 2026-05-004. Nah, di sini cek kembali apakah sudah benar pesanannya yang harus dibayarkan. Ternyata sudah benar.
Oleh karena itu, dapat dilakukan pembayaran dengan cara klik button Pay. Nah, di sini juga terdapat jurnal, mau bank atau dengan cara cash. Kita pilih yang bank saja, lalu untuk payment methodnya ada manual payment, dan amount-nya harus dibayarkan adalah sejumlah segini. Untuk bill 2026-05-04 dapat dilakukan kredit payment. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Lalu di bagian payments di sini one payments juga untuk eh, reference dengan kode 000004 ini sudah berhasil dibayarkan dengan ditandai bahwa P000004 ini sudah berstatus paid. Sehingga simulasi P2P telah berhasil dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa import master data yang telah saya lakukan sudah berhasil. Sekian, terima kasih.